Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi pemirsa Opini, kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan Hendro Sisworo, seorang barberman di Bengkulu ya yang sudah berkecimpung cukup lama juga di dunia barbershop ya, menjadi seorang cutter atau tukang cukur. Nah tadi untuk hal-hal yang aneh yang pernah dialami ini, ternyata banyak konsumen yang unik-unik Mas ya. Unik-unik ya banyak. Karena gaya rambut kan tadi Mas Hendro bilang kan 20-30an model rambut atau style rambut gitu. Dan terkadang konsumen juga meminta itu tidak menyesuaikan dengan kondisi mungkin kepala muka gitu, seperti itu ya. Itu tadi kalau dari segi konsumen. Nah kalau untuk dari sisi alat yang atau senjata nih yang digunakan sehari-hari sama Mas Hendro, sebenarnya kalau untuk gunting cukur itu sama-sama dengan gunting-gunting pada umumnya atau memang ada spesifikasi yang beda-beda Mas Hendro? Kalau bentuknya sama sebenarnya. Bentuknya sama. Cuman kalau sentimeter panjang ukuran itu beda. Jadi kalau orang mungkin kenal gunting kayak gunting itu sama, tapi itu memang kalau masalah gunting tukang cukur ya memang itu khusus dibuat untuk barbershop itu aja kayak gitu. Jadi memang ada khususnya yang ada kayak gagang itu yang lebih bagus, ada agak melengkung seperti itu lebih bagus, lebih menentukan hasil itu. Itu pengaruh juga di gagangnya. Karena kan kenyamanan kita dalam berteknik atau berseni, karena itulah nikmatnya kita tukang cukur, kita bermain seni, kita berkarya bagaimana ngebuat rambut orang yang acak-acakan bisa bervolume, bertekstur dengan kita bermain teknik dalam mencukur dengan baik. Seperti itu. Karena alat juga mempengaruhi. Betul, alat juga mempengaruhi ya. Selain skill dari seorang barberman-nya, alat pun juga mempengaruhi gitu. Oke, nah kalau untuk di Bengkulu sendiri Mas Hendro dari tahun 2021 sampai sekarang, nah di tempat Mas Hendro sendiri ini timnya sudah berapa orang? 5 orang. Oke, terdiri dari barbernya ada kesemuanya barber, tukang cukurnya atau barberman-nya itu ada 5, berarti 6 sama kasir. Wih, sudah banyak, semakin banyak ini ya. Alhamdulillah. Berarti saat lagi akan buka Seveners 2. Wah, amin. Itu target karena memang kita terus. Kalau bisa memang buka cabang lebih banyak. Benar ya, sesuai dengan keinginan awal sampai go internasional. Sampai go internasional itu harapan terbesar karena alhamdulillah kita kemarin kedatangan peserta kursus dari Australia. Itu udah selesai kursus sama kita. Dari Australia. Kursus sama Mas Hendro. Iya, karena memang dia kan nikah sama orang Bengkulu. Jadi dia tinggal di Bengkulu, istrinya orang Selatan tapi tinggalnya di Sukarami Pegardewa, sehingga dia dapat info kursus itu dari media sosial. Tapi yang mentranslate kursus kita tuh saudaranya yang dari Bengkulu. Nah itu dia memang real mencari di sosial media atau sebelumnya pernah pangkas juga atau cukur juga di tempat itu menarik karena kenapa dia sebenarnya caster profesional. Memang basicnya sudah ada di caster. Karena dia mengikuti pernah kerja 3 tahun sama saudara di Australia. Saya lihat dikirimnya foto video, saya tahu itu luar biasa sekali dari konsep alat, kursi, mewah-mewah semua, memang bahan legend semua. Jauh sama kita di Indonesia seperti itu kan. Nah, dia mengambil kursus karena itu tadi. Seseorang kalau sudah lama tidak potong bakal vakum. Kaku tangannya. Dia hanya ingin melancarkan. Sekarang udah selesai, dia kembali ke Australia. Dia jadi tujuan dia juga gini. Dia buka di Australia, nanti dia buka juga di tapi sekarang udah merenovasi, dia buka di Australia. Itu kebanggaan tersendiri. Karena itu kebanggaan sendiri karena kenapa? Kita kan dari kursus kita kasih kaos Seven North. Jadi kaos kita udah sampai ke Australia gitu. Dipakai di seragam. Ini di mana? Iya, belum lagi tanda tangan kita. Sama nama Seven North Barber Academy. Sampai ke Australia. Karena menariknya dia bilang kalau di Amerika, kalau di luar untuk kursus rambut itu 3 tahun minimal. 3 tahun? Iya, baru bisa kursus. Dia udah umur 45 sekian, udah tua, tapi memang dia hobinya di situ kan. Di sinilah di Indonesia paling enak, 2 bulan 3 bulan kalau udah bisa. Udah bisa dilepas ya, udah bisa megang konsumen gitu. Ya, dan tempat kita juga alhamdulillah
kita punya CP yang namanya Sevener Barber Academy dan pertama juga di Bengkulu yang udah resmi. Ih, keren. Udah berbadan hukum. Oke, sudah resmi berbadan hukum, ya, sudah legalitasnya sudah tidak diragukan. Jadi kapan nicknya dicek, udah resmi. Berarti sertifikatnya itu sudah resmi. Semua sudah diakui lah seperti itu ya. Nah, ngomong soal Seveners Academy, nah mungkin juga pemirsa yang ingin juga berkecimpung nih penasaran nih, gimana sih cara untuk ikutan atau menjadi murid gitu di Seveners Barber Academy ini? Gimana Mas Hendro? Jadi kita punya program di barbershop atau Sevener Barbershop itu CP Sevener Barber Academy. Itu kursus cukur rambut sampai bisa bersertifikat dan langsung kerja. Nah itu ada biayanya Mas. Biaya administrasinya itu pendaftaran awal itu 3 juta. Sampai bisa kita targetkan 1 sampai 2 bulan dia sudah bisa. Dan kita jamin langsung kerja. Langsung kerja di barbershop. Oke, berarti bisa langsung kerja di Seveners Di juga. Seveners bisa juga di luar nanti akan kita rekomendasikan karena kita punya komunitas di Bengkulu ini tukang cukur Bengkulu. Nah, ini menarik nih. Tanpa kita tahu mungkin juga masyarakat umum gitu yang di luar dunia barber, ternyata kita di Bengkulu ada komunitas ini cukur. Salah satu kartu anggotanya. Oke, Hendro Sisworo. Jadi tukang kartu anggota ada nomor juga gitu. Jadi enak di Bengkulu kita berkembang, kita kalahkan, kita bersaing sama orang luar seperti itu. Oke, berarti tukang cukur Bengkulu bersatu gitu ya. Kami memang solidaritasnya kuat. Boleh diceritain Mas Hendro nih, ini menarik juga nih. Ternyata biasanya kan kalau komunitas itu komunitas motor, mobil gitu ya, atau hobi-hobi yang lain. Ternyata tukang cukur juga ada. Dari kapan nih Mas Hendro komunitas tukang cukur Bengkulu? Itu dari tahun 2021. 2021. Ya, udah berdiri tahun 2021. Alhamdulillah sekarang berjalan. Kemarin terakhir kita ada ngundang Haijul termasuk artis atau tukang cukur profesional terkenal di Indonesia. Padahal pada saat itu saya pengen datang tuh. Ya di BIM kemarin. Saya berharap mungkin saya yang bisa berkesempatan untuk dipotong sama Bang Haijul. Ya, ternyata saya nggak bisa hadir. Oke, untuk seluruh anggotanya nih dari tukang cukur Bengkulu sudah berapa banyak nih Mas Hendro? 100 anggota. 100-an. Ya, sampai sekarang kita masih menerima anggota. Kalau ada yang mau ngikut, itu prospeknya sangat menjanjikan sekali karena kita punya program-program atau kegiatan yang memang bagaimana kita bisa memajukan atau mengembangkan pangkas dan barbershop di Bengkulu ini bisa maju dan bisa ramai kayak gitu. Oke, jadi nanti orang-orang juga datang ke barber itu bukan hanya dengan pangkas dong, pengen pangkas bukan lagi. Jadi memang mencari sesuatu nilai yang beda dari yang lain gitu ya. Gitu. Ibaratnya itu tukang cukur naik kelas. Benar, tukang cukur naik kelas. Biasanya kan orang tahu kemana pangkas rambut. Ya itu kesannya ya biasa-biasa aja. Kalau di kota-kota besar seperti ya katakanlah Jakarta gitu kan. Ini barbershop sudah di mall-mall besar juga sudah banyak gitu. Satu kali pangkas 300.000, 200.000. Ya itu kita kejar seperti itu. Kalau mereka sampai segitu ya kenapa kita nggak bisa? Kalau kita kualitas kita bisa kita tingkatkan kayak gitu. Jadi itu sebenarnya rating bagaimana kita menaikkan provinsi kita Bengkulu jangan sampai ketinggalan. Benar. Itu maka saya dengan kehadiran saya pikir saya gini. Maka saya pengen terjun ke dunia barbershop. Pertama kita harus utamakan tukang cukur karena kenapa? Kita paling sulit cari tukang cukur profesional. Maka saya di Sevener Barbershop membuka akademi menciptakan dari orang tidak bisa menjadi bisa. Prospeknya apa? Zaman sekarang susah cari pekerjaan kalau tidak punya skill. Benar, betul. Dari kursus dari tempat saya, dia punya pengalaman, dia bisa kerja. Kalau punya modal buka sendiri. Betul. Dia bisa buka lowongan pekerjaan. Akhirnya kan banyak anti lowongan pekerjaan. Dan berkembang barberman di Bengkulu ini. Seperti itu. Dengan adanya karena kan di luar kan udah banyak akademi. Benar. Itu makanya mereka maju. Kalau kita ya pengalaman saya secara pribadi sebelum saya buka ya. Orang cari tukang cukur itu susah. Betul. Kapan orang ramai ya yang punya usaha pangkas barber kan kerepotan. Benar sekali. Oke Mas Hendro, semakin seru lagi nih. Ternyata luar biasa cerita dari seorang barberman. Pemirsa Opini tentunya kami berdua akan kembali lagi untuk Anda setelah yang satu ini.